Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu ta'ala anhum wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in wa ila arwahi jami'il ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal muwahhidin wal qurra'i wal mufassirin والسادة الصوفية المحققين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح جميع مشايخنا وأساتذنا خصوصا المؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام العالم الفضيل أبي عبد المعطي محمد نواوي الجاوي البنتاني وإلى روحي Asy-Syaikh Al-Alim Al-Fadil Salim Ibnu Sumair Al-Hadrami nafa'anallahu min ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang maha luhur dan maha agung. Hadirin wal hadirat, para penyimak setia kajian online kitab Kasyifatus Saja, syarah kitab Safinatun Najah yang diadakan oleh NU Ranting Damai, Kecamatan Balikpapan Kota. Kita bersyukur kepada Allah pada malam ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan oleh Allah sehingga masih bisa melanjutkan kajian kita, materi kita menyambung dari bahasan malam atau Senin malam minggu yang lalu. Salawat dan salam semoga selalu tetap terlimpah curah kepada Nabi Agung Rasul Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang selalu setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Di akhir mukadimahnya musannif menuliskan kalimat wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka ini yang akan menjadi bahasan kita pada pertemuan malam ini sebagai kesempurnaan daripada muqaddimah atau pembukaan yang disampaikan oleh pengarang kitab ini. Maka muqaddimahnya disempurnakan, ditutup dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Apa makna la haula wala quwata illa billah?
La haula wala haula ay la tahulu an maksiatillah illa billah. Maknanya adalah tidak ada daya upaya untuk menjauhi maksiat illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Wala quwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, ini menunjukkan bahwa musannif ini tanda ikhlasnya beliau di dalam menyampaikan risalah, dalam menyampaikan ilmu. Sehingga di mukadimah juga sudah mensisipkan kalimat la haula wala quwata, yang maknanya tidak ada daya, tidak ada upaya untuk bisa menjauhi maksiat kecuali atas pertolongan Allah. Dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat, itu pun karena pertolongan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam melakukan apapun, syarat utamanya itu kan ikhlas. Jadi di samping ketika kita melakukan sesuatu, ya, di samping memang pekerjaan itu harus ada contoh kalau dalam bab ibadah, yaitu contoh dari Rasulullah. Nah, jangan lupa ikhlas. Ikhlas itu ruhul amal, ya. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam, ya, di mana beliau menyampaikan al-a'malu suwarun qaimah, bahwa amal-amal manusia itu ibaratnya patung-patung, alati laisat fiha arwah, yang tidak ada ruhnya, wa arwahuha wujudu siril ikhlas. Sedangkan ruh daripada amal itu adanya keikhlasan. Jadi suatu pekerjaan bisa menjadi amal, sehingga amal itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu syarat utamanya itu adalah ikhlas. Ya, dengan ditampilkannya la haula wala quwata illa billah, ya, oleh musannif pengarang kitab ini adalah tanda daripada keikhlasan pengarang kitab. Jadi musannif ini mengakui dengan seyakin-yakinnya bahwa tidak ada kemampuan untuk berbuat, termasuk mengarang kitab ini, kecuali semuanya atas pertolongan Allah. Jadi hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil di dalam hidup ini, apabila seseorang itu sudah mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, maka tidak ada kebanggaan di dalam hidupnya. Karena taruhlah dia itu bisa beramal soleh, rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin ke majlis taklim. Itu semata-mata karena pertolongan Allah. Jadi tidak perlu lagi dibanggakan karena menjadi orang baik. Toh dia menjadi baik itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa puasa, dia bisa berzakat, dia bisa hadir ke majlis taklim, kakinya ringan dilangkahkan, yang jauh terasa dekat, yang berat terasa ringan. Itu karena pertolongan Allah. Jadi kalau kita sudah mengakui bahwa itu pertolongan Allah, apanya yang perlu dibanggakan? Kita ini tidak ada daya dan upaya, karena gerak kita itu digerakkan oleh Allah. Jadi tidak perlu lagi kita bangga dengan amal soleh, karena kita bisa beramal soleh pun, bisa taat pun karena pertolongan Allah. Begitu juga ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah menjauhi kemaksiatan. Kita sudah tidak melakukan judi, tidak melakukan mabuk, tidak berzina, dan maksiat-maksiat yang lainnya.
Jadi kalau kita sudah terhindar dari perilaku-perilaku maksiat itu, janganlah kita juga bangga. Wah, saya sudah hijrah. Gitu begitu kan? Karena sesungguhnya dia bisa terhindar daripada perbuatan maksiat itu pun karena ditolong oleh Allah. Jadi tidaklah perlu kita bangga sehingga kita merendahkan kepada orang-orang yang masih belum diberikan kesadaran oleh Allah. Tidak perlu merendahkan, tetapi kita perlu mengingatkan, perlu mengajak, perlu berdakwah. Selebihnya, ya kita tidak mendahului Allah. Karena tugas manusia itu wa ma alaina illal balagh. Tidaklah bagi kami itu kecuali menyampaikan. Rasulullah itu kan hanya menyampaikan. Masalah nanti dapat hidayah, sadar atau enggak, itu kan wewenang Allah. Rasulullah berdakwah kepada pamannya Abu Lahab, ya, kepada paman-pamannya yang lain juga, ya, Abu Jahal, termasuk abu-abu yang lainnya. Memang banyak abu, ya, di kota Makkah tuh banyak abu gosok aja yang nggak ada, ya. Tapi ternyata setelah didakwahi, di antara mereka ada yang beriman, pamannya bahkan mati syahid, Sayyidina Hamzah, ya, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, ya. Tetapi ada juga yang tidak mau beriman, padahal sama didakwahin, seperti pamannya Abu Lahab, kan sama, ya. Maka oleh sebab itu Al-Quran menegaskan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayyasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk hidayah meskipun orang itu sangat engkau sayangi, engkau cintai, tetapi hanya Allah lah yang akan memberikan hidayah. Jadi tugas kita itu kan cuman mengajak, ya. Tugas kita itu mengingatkan. Keberhasilannya di dalam berdakwah itu, hasil tidaknya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini musannif ini menunjukkan keikhlasannya, bahwa beliau sanggup mengarang pun, menyampaikan ilmu itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dengan kalimat hauqalah ini. Jadi la haula wala quwata itu istilahnya itu di dalam bahasa Arab itu hauqalah. Hauqalah itu ya itu kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi termasuk kalimatut thayyibah. Kalimatut thayyibah itu kan ada istilah-istilahnya. Seperti kemarin sudah disampaikan, kalau alhamdulillah disebutnya tahmid, kalau subhanallah disebutnya tasbih, kalau Allahu akbar disebutnya takbir, kalau la ilaha illallah disebutnya tahlil, kalau la haula wala quwata disebutnya hauqalah. Nah, itu istilahnya, ya. Kemudian di dalam satu riwayat dijelaskan, nah, sebagaimana disampaikan oleh sebagian para ulama, yaitu perintah bagaimana kita untuk mensahihkan amal itu dengan ikhlas. Jadi tanda sahihnya amal itu, diterimanya amal itu adalah dengan keikhlasan. Begitu kan, ya. Nah, sebagaimana ada riwayat, ya, di dalam hadis Mi'raj, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau Mi'raj, kemudian beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, jalisan inda babil jannah. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu lagi duduk, ya, inda babil jannah, ya. Itu di pintunya surga, di atas kursi. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam itu berkata kepada Sayyidina Rasulullah SAW, mur ummataka, perintahkan umatmu, fal tuksir,
maka kamu harus memperbanyak min ghorosil jannah, dari tanaman-tanaman surga. Fa inna ardoha, sebab tanahnya surga itu thayyibatun wasi'ah. Ya, jadi di samping luas, bagus, ya, subur. Jadi kalau tanah yang subur itu biasanya kan kita harus banyak-banyak nanam. Begitu kan? Supaya tanaman itu juga menjadi subur. Kemudian Nabi kita bertanya, wa ma ghorosul jannah, apa tanaman surga itu? Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, faqala la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi ternyata kalimat hauqalah itu termasuk tanaman surga yang diperintahkan pesan Nabi Ibrahim kepada Rasulullah untuk diperintahkan kepada umatnya untuk banyak-banyak bikin atau menanam tanaman surga. Tanaman surga itu yaitu kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Lalu apa khususiyat atau bahasa kitanya khasiatnya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ini? Apa khasiatnya? Nah, kita kan perlu mengetahui keistimewaan kalimat la haula wala quwata illa billah ini. Ya, karena banyak guru-guru kita juga menganjurkan banyak-banyak kita mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa sebetulnya di antara khasiat-khasiatnya? Nah, disampaikan di dalam kitab ini, wa min khawasiha, ya, ma fi fawaidis syaraji, ya, sebagaimana disampaikan ya di dalam fawaidis syaraji, disampaikan oleh Ibnu Abi Dunya bisanadihi, dengan sanadnya ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anahu qol, sesungguhnya Rasulullah bersabda, man qala kulla yaumin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azimi atamarrah lam yusibhu pakrun abada. Subhanallah, luar biasa. Ya. Jadi Rasulullah menyampaikan man qala, siapa orang yang mengucapkan kulla yaumin, tiap-tiap hari, la haula wala quwata illa billah, kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, berapa banyak? Mi'ata marrah, 100 kali. Lam yusibhu pakrun abada, maka ia tidak akan terkena pakir untuk selamanya. Cuman umumnya penyakit kita malas. Ya. Makanya amal itu yang paling berat itu kan istiqomahnya. 100 tiap hari, 100 satu kali, tidak berat. 100 tiap hari itu yang bikin berat. Makanya satu ketika Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, ayul a'mal ahabu ilallah, apa amal yang lebih disenangi Allah? Adwa muhawain qalla, dawamnya kontinu istiqomah meskipun sedikit. Nah, jadi yang berat itu istiqomahnya. Iya, kalau sekali saja semua orang sanggup. Tapi istiqomah tiap hari 100 ini. Sama seperti surah Waqiah. Waqiah itu tidak banyak sampai ratusan, cukup sekali saja. Tapi kadang-kadang di tengah kesibukan kita, kadang-kadang kita gak sempat. Jadi yang berat itu kan istiqomahnya. Padahal khasiatnya kurang lebih sama. Siapa orang yang mendawamkan surah Waqiah tiap hari, maka tidak akan terkena pakir untuk selamanya. Termasuk la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ini 100 kali disampaikan oleh Rasulullah, tidak akan terkena pakir. Dia akan mendapatkan sebab jalan dari mana saja kemudahan rezeki oleh Allah diberikan, ya, dengan berkah hauqalah tadi, ya. Kemudian juga diriwayatkan waruya fil khobar ayadhan, diriwayatkan di dalam hadis yang lain, idza nazala bil insani muhimun, apabila seseorang itu mempunyai suatu keperluan, ada suatu hal penting, ya, hajat dia, ya,
Penting betul. Wa ta'ala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim salasumi'ati marrah. Bacalah dia hauqalah tadi 300 kali. Farajallahu anhu, maka Allah akan membukakan pintu kemudahan dari hajatnya tadi, dari kepentingannya akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca 300. Ada satu keperluan, kebutuhan penting betul. Ya, baca la haula la quwata illa billahil aliyil azim 300 kali, maka Allah akan membukakan pintu kelancaran, kemudahan dari urusan kita. Nah, kemudian ulama mengatakan, qalal ulama radhiyallahu anhum i'lam annahu la yusabu zakirun ala zikrihi illa idza arafa ma'nahu. Para ulama menyampaikan, ketahuilah bahwa tidak mendapatkan pahala orang yang berzikir apabila ia kecuali dia mengetahui maknanya. Nah, jadi salah satu dapatnya pahala zikir itu harus tahu maknanya. Ya, misalnya kita zikirnya pakai tahmid. Apa artinya tahmid? Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Harus tahu itu. Kemudian kita zikirnya pakai takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Zikirnya pakai tasbih. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Artinya maknanya Maha Suci Allah. Zikirnya pakai tahlil. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi zikir itu harus tahu kita. Makna yang dibaca itu dalam zikir itu baru dapat pahala. Misalnya zikirnya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah sebagai penolong. Nah, jadi atau misalnya zikirnya lagi sakit. Zikir Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi apa? Jadi kita berzikir itu dapat pahala apabila kita memahami makna daripada zikir termasuk doa. Ya. Meskipun walau ijmalan secara global. Jadi tidak terperinci karena mungkin semua kita itu kan ada yang latar belakang pesantren, ada yang ya ngaji biasa aja di kampung-kampung gitu kan. Atau baru sekarang kita ikut ngaji. Yang penting secara global, secara ijmal kita tahu, oh zikir ini zikir yang kita baca itu ini maksudnya gitu. Atau doa yang kita baca itu ini maksudnya. Oh ininya doanya ini doa selamat gitu kan. Oh doanya doa arwah gitu kan ya. Oh doanya ini doa mau tidur. Doa bangun tidur. Gitu kan ya. Atau doa mau makan, doa mau minum, doa selesai makan, selesai minum. Nah itu tahu judulnya paling tidak itu ya. Nah, atau secara garis besar di dalam doa mau tidur misalnya, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, bahwa mati dan hidup itu adalah kehendak Allah, maka kita harus banyak-banyak bersandar dengan menyebut nama Allah. Jadi secara global itu kita tahu. Jangan sampai nanti salah-salah mau makan yang dibaca doa tidur. Ya, kan lucu. Karena apa? Karena kita tidak tahu judul. Makanya paling tidak kita tahu judulnya. Oh ini doa berpakaian. Oh ini doa masuk WC. Oh ini doa keluar WC. Kita harus tahu. Nah termasuk zikir. Ya, zikir itu kita harus tahu maknanya walau ijmalan. Bihilafil Quran, berbeda dengan Quran, payusabu qari'uhu mutlaqan. Didapatkan pahala secara mutlak. Jadi diganjar dia diberi pahala meskipun tidak mengerti artinya maknanya. Apalagi kalau mengerti maknanya. Jadi ada perbedaan. Kalau zikir doa ya
kita diberikan pahala itu kalau kita tahu maknanya, meskipun secara global walau ijmalan. Tapi beda dengan Quran. Kita baca Quran, umumnya kita kan baca Quran itu kecuali yang ahlinya di bidang Quran baru tahu kan. Para ulama ahli tafsir tahu. Umumnya kita baca Quran kan nggak tahu artinya. Nah, ternyata kalau baca Quran itu meskipun tidak tahu artinya, tetap akan diberi pahala oleh Allah. Satu hurufnya dibalas 10 kebaikan. Jadi kalau baca alif lam mim saja udah 3 huruf, berarti sudah 30 kebaikan, subhanallah. Maka banyak-banyaklah berzikir dengan membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikianlah hikmah pengajian malam ini, membahas tentang hauqalah. Jadi menyempurnakan sebagai mukadimah dari musonib, baru masuk substansinya, yaitu materi yang pertama, ya, pasal yang pertama dalam kitab ini. Pada pertemuan berikutnya insyaallah, yaitu paslun arkanul Islam khamsatun. Nanti akan menjelaskan tentang rukun Islam yang 5 itu dengan penjelasannya yang disampaikan di dalam kitab ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan sehat, panjang umur semuanya. Kebenaran milik Allah. Kalau ada kesalahan, kehilapan, kekeliruan, semata-mata dari kebodohan dan kedaipan saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.